Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Adelius Babang, NIM 2019 510027. Saya dari program studi Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang wujud, teori kinetik dan larutan. Wujud zat merupakan bentuk-bentuk yang diambil oleh beberapa fase materi yang berlain. Secara historis, pembedaan ini dibuat berdasarkan kualitatif dan sifat bulk. Dalam keadaan padat, zat mempertahankan bentuk dan volume. Dalam keadaan cairan, zat mempertahankan volume tetapi menyesuaikan dengan bentuk wadah tersebut. Dan sedangkan gas mengembang untuk menempati volume apapun yang tersedia. Berdasarkan zat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud zat mempunyai ciri-ciri khusus, baik dilihat dari bentuk fisiknya maupun partikel-partikel penyusun sebagai berikut. Salah satunya zat gas. Letak molekulnya sangat berjauhan. Yang kedua, jarak molekul sangat jauh dibandingkan dengan molekul itu sendiri. Yang ketiga, molekul penyusun bergerak sangat bebas. Yang keempat, gaya tarik menarik antar molekul hampir tidak ada. Yang kelima, baik volume maupun bentuknya mudah berubah. Yang keenam, dapat mengisi ruang yang ada. Contoh dari udara. Kita masuk kepada zat cair. Letak molekulnya relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat. Gerakan molekulnya cukup bebas. Molekul dapat berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Bentuknya mudah berubah menyesuaikan wadah atau tempat, tetapi volumenya tetap. Contoh, air, minyak, dan oli. Zat padat. Letak molekulnya sangat berdekatan dan teratur. Gaya tarik-menarik antar molekul sangat kuat sehingga gerakan molekulnya tidak bebas. Gerakan molekul terbatas, yaitu hanya bergetar dan berputar di tempat saja. Molekul-molekulnya sulit dipindahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Contoh, kayu, batu, besi. Kinetik gas teori. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tentang gas berdasarkan tubrukan molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekulnya dalam gas yang mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut, termasuk di asumsi yang dipakai pada teori kinetik gas. Gas terbentuk oleh molekul-molekul gas yang bergerak secara konstan dan acak. Molekul bergerak secara lurus hingga bertuturan dengan molekul lainnya atau di dinding. Molekul dianggap titik bermassa yang tidak memiliki volume. Molekul berukuran sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar molekul, maka gas ideal ukuran molekul diabaikan. Tidak dapat gaya molekular yang bekerja, atau tidak ada gaya tarik menarik atau tolak menolak antar molekul.
Tekanan gas disebabkan oleh tubrukan molekul gas, tidak energi, hilang atau berbentuk karena tubrukan. Waktu terjadinya tubrukan dibandingkan dengan waktu antara tubrukan. Energi kinetik gas merupakan sebuah pengukuran yang berdasarkan temperatur gas dalam Kelvin. Setiap molekul-molekul gas memiliki kecepatan yang berbeda-beda, akan tetapi temperatur dan energi kinetik gas tersebut diukur berdasarkan kecepatan rata-rata molekul tersebut. Semua gas pada temperatur ditentukan memiliki energi kinetik yang rata-rata sama. Molekul gas yang lebih ringan bergerak lebih cepat dibandingkan molekul gas yang lebih berat. Hukum standar ABC gas. Hukum Arvado menyatakan bahwa volume suatu gas dibandingkan dengan jumlah molekul atom gas tersebut. Persamaan hukum Arvado dinyatakan dengan di mana V per N sama dengan K, di mana V merupakan volume gas, N merupakan banyaknya mol atom-atom gas, dan K merupakan bilangan konstanta. Hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan dan volume suatu gas, jika salah satu berdasarkan dinaikkan, maka besaran lain akan menurun sama temperatur dan banyaknya mole dijadikan konstan. Hukum Boyle dinyatakan dengan P per PV sama dengan K, di mana P adalah tekanan gas, V merupakan volumenya, dan K merupakan bilangan konstanta. Hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa temperatur dan volume satu gas sangat berhubungan dan dinyatakan dengan V per T sama dengan K, di mana V merupakan volume gas, T merupakan temperatur dalam Kelvin, dan K merupakan besaran konstanta. Sesuai dengan hukum ini, gas akan mengembang jika dipanaskan. Hukum tekanan gas atau hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa besarnya temperatur dan tekanan suatu gas sangat berhubungan dan dinyatakan dengan hukum gas ideal. Kesemua rumus tersebut dapat dijadikan dan dinyatakan sebagai persamaan hukum gas ideal, PV per T sama dengan K, karena K merupakan besaran yang memiliki nilai suatu konstan, maka persamaan di atas dapat dinyatakan dengan V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan memakai hukum Avogadro, kita dapat menyatakan hukum gas ideal berdasarkan molekul-molekul atom pembentuknya sama dengan PV per nRT, dan R merupakan konstanta besar, yaitu 0,082057 larutan atom per mol konstan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, sedangkan kelarutan merupakan jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang dapat larut dalam jumlah pelarut. Bermacam larutan yang kita temui dan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah gelas sirup manis. Di dalam gelas sirup manis beberapa komponen, yaitu air, sirup, dan gula. Sifat larutan. Sifat larutan dibagi menjadi dua, yaitu sifat koligatif larutan dan sifat aditif. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel terlarut dalam suatu larutan dan tidak bergantung pada jenis partikel zat pelarut. Sifat koligatif secara dengan konsentrasi berbagai zat
non-elektroid dalam larutan tanpa memperhatikan jenis suatu sifat kimiawi atau konstituen. 2. Sifat aditif. Sifat aditif dalam larutan. Sifat aditif merupakan larutan yang bergantung pada atom total dan molekul atau pada jumlah sifat konstituen larutan. Contoh dari sifat aditif larutan adalah berat molekul, yaitu jumlah massa atom. 3. Sifat konstitutif yang termasuk sifat larutan yang bergantung pada atom penyusun molekul, pada jenis atom dan jenis atom. Sifat konstitutif menunjukkan aturan senyawa tunggal dan kelompok molekul dalam sistem. Terdapat beberapa sifat fisik dan sebagian aditif dan konstitutif. Di antaranya adalah pembiasan cahaya, sifat listrik, sifat permukaan dan antar permukaan yang termasuk ke dalam sebagian konstitutif dan sebagian lainnya aditif. Jenis larutan. Jenis larutan tak jenuh. Pengertian dari larutan tak jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut kurang dari diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Larutan tidak jenuh mengandung partikel yang tidak tepat habis bereaksi, dan bereaksi dengan kata lain masih bisa melarut zat. Larutan dikatakan tak jenuh ketika nilai konsentrasi ion Ksp pada larutan jenuh tidak terjadi adanya pengendapan zat terlarut. 2. Larutan jenuh. Suatu larutan termasuk ke dalam larutan jenuh ketika terjadi kesetimbangan antara zat terlarut dan zat pelarut. Pada larutan jenuh, partikel-partikelnya tepat bereaksi dengan pereaksi atau mengalami konsentrasi maksimal. Larutan dikatakan jenuh apabila berhasil konsentrasi ion sama dengan nilai Ksp. Kondisi konsentrasi zat dalam larutan bernilai sama. 3. Larutan sangat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung lebih banyak zat dibanding dengan zat pelarut. Hal ini menyebabkan hasil kali konsentrasi ion Ksp sehingga larutan lewat jenuh dan mengendap. Terima kasih.